Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tema tentang muslimah produktif. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan usia kita, waktu kita, potensi yang sudah ada dalam diri kita untuk bisa memberikan kontribusi manfaat yang besar dimanapun kita berada. Teman-teman sekalian tentu penasaran ya, bagaimana caranya untuk kita sebagai muslimah bisa tetap produktif walaupun di usia parubaya misalnya, atau di usia manapun teman-teman saat ini berada, apakah sudah menikah atau belum menikah, apakah sudah bekerja, ataupun sebagai ibu rumah tangga saja, kita semua bisa menjadi sosok wanita yang produktif dan kontribusi kepada masyarakat. Pertama sekali kita perlu mengetahui dulu apa sebenarnya pengertian dari produktif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, produktif artinya adalah mampu menghasilkan. Jadi orang yang produktif adalah yang mampu menghasilkan sesuatu, baik itu produk, jasa, ataupun sesuatu yang nantinya bisa bermanfaat tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi orang lain. Secara umum, produktif diartikan adalah cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dengan melakukan usaha. Ya, jadi produktif itu artinya adalah cara untuk menghasilkan sesuatu dengan melakukan usaha. Maka produktif itu beda dengan sibuk. Ya, beda dengan sibuk. Ya, coach saya pernah menyampaikan bahwa sibuk itu kita terlihat seperti melakukan sesuatu sepanjang hari gitu ya, dari pagi sampai malam kelihatannya sibuk gitu ya. Banyak sekali aktivitas yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan. Tapi ketika dicek hasilnya mana gitu, dari pagi sampai sore kamu beraktivitas itu hasilnya mana? Apa yang kamu hasilkan dari kesibukan kamu sepanjang hari ini? Ternyata tidak ada gitu loh. Maka itu belum disebut produktif. Disebut produktif ketika kita menghasilkan sesuatu. Misalnya seorang penulis, ya, dia dikatakan produktif ketika dalam satu hari dia bisa menghasilkan satu tulisan misalnya, sesuai dengan target yang telah dia tetapkan. Atau disebut produktif ketika dalam satu tahun dia bisa menghasilkan buku gitu. Ya, begitu juga misalnya dengan ibu rumah tangga dikatakan produktif misalnya jika dalam satu hari dia sudah masak gitu kan, atau sudah mencuci baju, sudah bersih-bersih rumah. Tergantung ukuran masing-masing yang kita berikan pada diri kita terkait dengan produktivitas dalam hal apa yang kita targetkan. Nah, maka dipahami bahwa produktif artinya kita menghasilkan karya, menghasilkan sesuatu yang kiranya itu bisa memberikan dampak, manfaat, kontribusi buat orang lain. Kemudian yang kedua, kenapa sih kita perlu produktif gitu ya? Kenapa sih seorang muslimah atau manusia itu perlu untuk produktif, perlu untuk berkarya dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ya, kita pahami bahwa tujuan penciptaan manusia ke dunia ini ya, disampaikan oleh Allah adalah untuk beribadah. Itu satu gitu ya, kita diciptakan ke dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini, sehingga kita bisa mengatur, mengelola sumber daya yang sudah Allah tetapkan di dunia ini sehingga bisa memberikan manfaat juga bagi diri kita maupun banyak orang. Nah, gitu kan. Dan kemudian ditambahkan pula dalam hadis Rasulullah, dikatakan di hadis riwayat Ahmad mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Bermanfaat di sini artinya adalah produktif. Ya kan? Seseorang itu dikatakan bermanfaat ketika dia bisa memberikan kontribusi kan, sesuatu yang bermakna bagi orang lain. Ya, misalnya seorang ibu bisa memberikan pendidikan yang baik bagi anaknya sehingga pendidikan yang diberikan dan diajarkan oleh seorang ibu itu bisa bermanfaat buat bekal masa depan seorang anak. Dia disekolahkan, ya diberi makanan yang halal dan tayyib, gitu ya, diberikan rezeki dari rezeki yang halal. Nah, itu kan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat buat si anak ini ke depan. Ya kan? Begitu pula misalnya kita bekerja, kita menghasilkan karya, kontribusi, laporan yang jujur, yang baik. Nah, sehingga apa yang kita kerjakan itu bisa bermanfaat buat tim kita, buat organisasi kita, buat juga customer-customer kita.
Nah, begitu juga di bidang jasa, misalnya kita bisa memberikan layanan jasa. Nah, yang kita punya misalnya seorang psikolog seperti saya bisa memberikan layanan konseling keluarga, konseling pernikahan, konseling parenting, konseling pengembangan diri, ya, yang akan membantu orang lain untuk menjadi dirinya yang terbaik sehingga potensinya unggul dan bisa berkontribusi buat orang lain. Itu juga misalnya dalam konseling pernikahan bisa membantu pasangan yang tadinya renggang bisa harmonis kembali. Nah, begitu juga dalam hal parenting, tadinya hubungannya dengan anak sudah berjarak gitu ya, anak tidak nurut, anak membangkang, anak melawan. Nah, ketika dengan konseling bisa hubungannya membaik dan semakin dekat satu sama lain. Nah, begitu. Jadi ada kontribusi manfaat yang bisa kita berikan pada orang lain sehingga membuat diri kita jadi bermakna. Nah, maka tujuan penciptaan kita ada di dunia ini bisa tercapai. Ya, dengan hadirnya kita di muka bumi ini membuat kehidupan orang-orang lain di sekitar kita menjadi lebih baik. Nah, itu sebabnya kita perlu menjadi seseorang atau muslimah yang produktif. Ya, disampaikan juga oleh seorang filsuf yang bernama Aristoteles gitu ya, dia mengatakan bahwa kebahagiaan itu gitu ya, tentu kita semua pengen bahagia ya. Karena doa kita itu kan setiap habis sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita berdoa meminta pada Allah kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Bahagia, ya kan? Yang kita impikan itu bahagia di dunia dan nanti juga di akhirat. Aristoteles ya mengatakan bahwa bahagia itu teman-teman bukan berarti kita terbebas dari masalah. Artinya kalau ada masalah juga bisa bahagia loh gitu. Bukan berarti juga kita mendapatkan semua yang kita inginkan. Ya, tidak mesti gitu. Kita juga bisa bahagia walaupun belum dapat apa yang kita inginkan. Nah, itu kan maknanya. Dan disampaikan lagi oleh Aristoteles dalam pengertiannya tentang bahagia, sedangkan melainkan katanya bahagia itu adalah ketika kita mampu mendedikasikan diri kita, mengoptimalkan potensi yang ada di dalam diri kita untuk bisa memberikan kontribusi dan manfaat bagi orang lain. Itu makna sejati dari bahagia oleh Aristoteles. Jadi kuncinya adalah kontribusi, ya kan? Memberi manfaat kepada orang lain. Nah, maka itu sebabnya teman-teman sekalian, para muslimah yang dirahmati Allah, kita perlu untuk mengoptimalkan potensi yang sudah Allah kasih dalam diri kita, yaitu akal, hati, kalbu, tubuh, ya, dan kemudian waktu, untuk bisa kita manfaatkan sehingga bisa memberikan dampak buat orang lain. Nah, produktif itu tadi beda dengan sibuk ya. Sibuk itu terlihat sibuk gitu tapi tidak ada hasilnya. Sedangkan produktif, misalnya kita mengalokasikan setengah jam, 1 jam, atau berapa menit dalam waktu kita untuk kemudian menghasilkan karya. Gitu ya. Jadi tidak harus lama. Misalnya kita menemani anak belajar gitu kan tidak harus harian gitu ya, atau menemani yang ngobrol ketika dia bertanya atau mengajak diskusi, tidak harus beberapa jam juga gitu ya. Tapi bisa bermakna ketika kita melakukannya secara sadar. Kuncinya sadar dengan apa yang kita lakukan atau disebut mindfulness. Ada di sini saat ini atau disebut juga dengan khusyuk. Nah, jadi ketika kita melakukan segala sesuatu dengan khusyuk, hadir penuh di sini saat ini, fokus, maka apa yang kita lakukan itu akan memberi dampak yang luar biasa dibanding kita melakukannya dengan tidak fokus, gitu ya. Baik itu dalam mengasuh anak, dalam menjalankan aktivitas kita, dalam bekerja, atau melakukan beribadah gitu ya, dan melakukan segala sesuatunya, lakukan itu dengan khusyuk, dengan fokus, dan dengan hati yang tulus. Itu tadi ya pengertian dari produktif, dan kemudian mengapa kita perlu menjadi muslimah yang produktif. Dan seterusnya yang ketiga adalah bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi muslimah yang produktif. Gimana sih caranya gitu ya supaya dengan apapun kondisi kita, latar belakang kita, keadaan kita saat ini belum menikah atau sudah menikah, ibu rumah tangga ataukah pekerja, semua yang kita lakukan bisa membuat kita bahagia, bisa membuat kita
bermanfaat dan membuat Allah meridhoi kita, gitu kan. Nah, ada saya ambil, nah caranya melalui teknik GROW. G-nya adalah goal, R-nya ada realita, O-nya adalah option, dan W-nya adalah will. Ataupun komitmen yang akan kita lakukan. Yang pertama, ya jadi ini namanya teknik coaching. Coaching itu tujuannya adalah untuk membuat kita mencapai apa yang kita inginkan. Jadi fokusnya ke depan. Beda dengan konseling. Kalau konseling itu kita membahas apa yang sudah terjadi di masa lalu dan berdamai dengan itu, mengambil hikmahnya, gitu ya. Sedangkan coaching fokusnya adalah ke depan. Nah, apa yang mau kita capai, apa yang mau kita raih, apa yang kita impikan, itu bisa dilakukan melalui teknik coaching. Nah, teman-teman kalau kesulitan secara pribadi untuk melakukan coaching, bisa mencari profesional yang bisa membantu dan memandu teman-teman untuk coaching. Jadi dapat gitu loh potensi dirinya. Bisa dengan saya lewat layanan coaching ataupun dengan profesional lain yang menawarkan program coaching. Ya, jadi ini tujuannya untuk pengembangan diri kita supaya kita bisa muncul kesadarannya yang mendorong kita untuk melakukan apa yang ingin kita capai gitu ya. Nah, yang pertama tadi adalah grow. Yang pertama tadi adalah goals ya. Jadi pertama, kalau kita mau produktif, tentukan dulu nih targetnya apa, impiannya apa, goals yang mau dicapai itu apa. Misalnya kalau yang belum menikah, goalsnya misalnya menikah. Jangan takut punya goals menikah gitu ya. Ada teman saya pernah gagal dalam proses ta'aruf, kemudian takut, males lah Bu menentukan target lagi, nanti gagal lagi. Kalau gagal ya gagal aja, berarti memang bukan jodohnya. Bukan lantas kemudian kita menutup impian kita untuk menikah gitu kan. Jadi tetap harus punya target karena itu ikhtiar menetapkan target itu wilayahnya kita manusia. Adapun hasil itu wilayahnya Allah. Jadi jangan gantungkan hasilnya pada diri kita atau pada manusia. Nah, itu yang buat kita jadi kecewa, jadi males mempunyai impian lagi, udah ngalir aja deh hidupnya gitu. Jadi tidak berwarna kalau ngalir aja. Menjadi berwarna ketika kita punya target, kita punya harapan, ketika kita punya goals yang mau kita capai. Maka yang pertama kalau mau produktif, punya impian, punya goals, punya target yang ingin dicapai. Misalnya saya mau menikah tahun ini, tahun 2023, tanggal dan bulan. Itu yang saya lakukan dulu saat saya belum menikah. Gitu. Dan ternyata tercapai lebih cepat dari yang ditargetkan. Namun ada kesamaan di angkanya gitu ya. Saya tulis itu harapannya pengen bulan 11 gitu ya, ternyata datangnya tanggal 11, bulannya lebih maju gitu, bulan Juli. Ya, jadi akan membantu kita untuk bisa meraih impian kita lebih cepat. Maka harus ditulis. Ketika teman-teman punya target, ditulis. Ya, jadi ada penelitiannya ketika kita menuliskan apa yang kita impikan, maka 10 kali lipat lebih cepat untuk tercapai impiannya. Kenapa? Karena saat menulis semua indera kita nih aktif. Mata, ya, tangan gitu ya, menyimpan memorinya. Nah, dan itu akan mengaktifkan pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar itu adalah emosi dan itu akan mendorong kita untuk lebih cepat mencapai apa yang kita impikan. Maka miliki impian yang tinggi, tulis saja. Apalagi ini sudah akhir 2022, sebentar lagi 2023, tuliskan ya impian-impian teman-teman. Dalam hal spiritual ibadah, tuliskan. Dalam hal pekerjaan karir, tuliskan. Apa impiannya dalam hal income, pendapatan finansial, tuliskan mau income berapa di tahun 2023. Dalam hal pernikahan, ya yang belum menikah bisa tuliskan seperti apa sih jodoh impiannya. Boleh dituliskan sespesifik mungkin. Saya juga dulu menuliskan sespesifik mungkin. Orangnya tinggi gitu ya. Bukan kepada sosok tertentu ya, tapi memang gambaran yang diinginkan. Pekerjaannya yang diinginkan seperti apa, kondisinya seperti apa, sedetail mungkin. Dan ketip plek 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 apa? Plek ketip plek. Sama dengan apa yang dituliskan. Jadi nggak usah takut teman-teman untuk menuliskan impian, karena kalau itu bisa muncul dalam pikiran kita, itu sudah atas petunjuk Allah, bukan karena hebatnya atau pintarnya kita. Jadi saat menuliskan pun harus meminta petunjuk Allah. Yakin bahwa ketika itu muncul di pikiran kita, itu atas petunjuk Allah. Jadi nggak usah takut. Segala sesuatu yang bisa muncul dalam pikiran kita bisa muncul menjadi kenyataan. Kenapa? Karena munculnya di pikiran kita itu ya juga atas petunjuk dari Allah.
Jadi tidak usah takut. Ya, maka boleh dituliskan saja. Kemudian sudah menetapkan tujuan. Nah, kemudian yang kedua adalah apa tadi? R, realita. Nah, realita itu maksudnya adalah kondisinya saat ini seperti apa. Oh, saat ini saya usianya sudah paruh baya gitu ya. Sudah 35 tahun dengan status misalnya belum menikah gitu. Gak apa-apa gitu. Apa yang bisa kita kontribusikan di usia kita saat ini dengan kondisi kita saat ini untuk meraih goals kita. Oh ya, meski satu saya belum menikah, tapi saya bisa mendedikasikan waktu saya untuk menyiapkan bekal pernikahan. Misalnya saya belajar parenting, saya belajar pernikahan, saya belajar komunikasi, gitu ya. Intinya kita mengembangkan diri meski dalam kondisi yang belum seperti harapan kita. Jadi jangan sampai kondisi yang belum ideal itu membuat kita putus asa, jadi mandek gitu ya. Gitu. Jadi kita tetap bisa mengembangkan diri apapun kondisi yang ada saat ini. Gitu. Itu penting. Gitu ya. Jadi kita tuh bernilai gitu loh. Tetap bernilai. Ya, itu penting ya. Maka kemudian sadari kondisi kita saat ini. Jadi realita itu adalah kondisi kita saat ini. Sehingga kita bisa tahu nih, antara kondisi yang ada saat ini dengan impian kita tadi itu kan ada jarak nih. Dengan apa yang kita impikan. Nah, maka masuk ke tahap yang ketiga, yaitu option. Oh, option. Apa nih? Yang apa? Rencana dan langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk memperkecil jaraknya antara kondisi kita saat ini dengan kondisi yang kita harapkan. Misalnya tadi kalau kondisinya belum menikah, kita harapannya mau menikah, maka gimana nih untuk memperkecil jaraknya? Oh, saya rajin bersilaturahim. Oh, saya rajin ikut komunitas-komunitas. Oh, saya rajin berkunjung ke teman-teman. Kalau ada kegiatan saya datang. Nah, itu akan memperlebar ruang lingkup kita, memperluas jaringan kita, sehingga orang lebih mengenal kita, dan membuka peluang lebih besar gitu ya, untuk kemudian kita bisa bertemu dengan jodoh impian kita. Bukan kemudian, waduh kondisinya saat ini saya udah baru baya, kemudian belum menikah, saya mau menikah, udah saya di rumah aja, saya malu keluar-keluar. Lah, gimana dong? Ya, jadi harus ada upaya yang kita lakukan untuk mendekatkan kita dengan apa yang kita impikan. Kemudian kita misalnya terus meningkatkan kapasitas diri kita dengan belajar, ikut pelatihan, memantaskan diri. Jadi option itu adalah cara yang perlu kita lakukan untuk memantaskan diri kita meraih impian tersebut. Ya, misalnya kita pengen pendapatan kita lebih tinggi, 3 kali lipat tahun 2023. Maka gimana caranya? Kondisi saat ini pendapatannya misalnya 10 juta. Bagaimana supaya nanti 2023 bisa 30 juta? Oh, saya memantaskan diri saya ikut pelatihan, ya kan? Ikut sertifikasi misalnya kalau guru. Nah, ikut apa lagi? Ikut komunitas, perbesar jaringan atau bangun branding di media sosial ataupun di komunitas-komunitas sehingga lebih dikenal, bisa di brandingnya terbangun gitu kan, sehingga orang semakin mengenal dan banyak yang menggunakan jasa kita. Nah, itu yang kita lakukan untuk meraih impian tersebut. Nah, jadi kita bisa menuliskan ya, di realita ini kita tuliskan langkah demi langkah, upaya demi upaya yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan kita pada apa yang kita impikan tadi. Dituliskan juga rencananya sespesifik mungkin. Karena kalau tidak kita tuliskan, dia di kepala doang, kadang-kadang nggak muncul. Tapi saat kita mau menuliskan, yang tidak terfikir jadi terfikir. Nah, maka lakukan dengan khusyuk nih tahapan ini tadi. Ya, menghadirkan waktu khusus untuk memang kita merenung, berpikir untuk pengembangan diri kita. Itu option. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat adalah will. Yaitu apa yang akan kita lakukan untuk mencapai impian tersebut. Tentu saja dari rencana-rencana tadi yang sudah kita lakukan, langkah berikutnya adalah action. Misalnya tadi pengembangan dirinya ingin ikut pelatihan komunikasi, misalnya, ya udah begitu dapat nih, lihat link ada iklan tentang kelas komunikasi, daftar dong gitu ya. Action, 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 bertindak gitu ya. Nah, kunci sukses itu adalah di action, bukan di rencana atau impian doang, tapi di action-nya. Ikuti, daftar, kemudian ikuti, dipraktekkan ilmunya. Nah, gitu. Jadi open mind, membuka diri sehingga kita bisa menjadi diri yang semakin baik, terus lebih baik,
memantaskan diri sehingga apa yang kita impikan tadi bisa terwujud, bisa tercapai dengan lebih cepat, dengan menyenangkan, dan dengan memuaskan tentunya atas izin Allah. Nah, setelah teman-teman menuliskan tadi geromnya, ya paket pengembangan diri untuk menjadi pribadi yang produktif tadi, ya actionnya diperbanyak, gitu ya. Serahkan kemudian hasilnya pada Allah. Ya, karena wilayah hasil adalah wilayah Allah. Bisa jadi Allah berikan, datangkan impian tersebut, wujudkan impian tersebut lebih cepat dari yang kita tetapkan, atau bisa lebih lambat, it's okay, gitu ya. Atau Allah ganti dalam bentuk yang lebih baik, it's okay. Jadi untuk hasil apapun itu nanti yang akan Allah berikan, diterima, disyukuri. Ya, seperti itu. Jadi nikmat. Ketika belum tercapai, nanti kita revisi lagi, kita sesuaikan lagi. Kita buat mimpi baru lagi kalau sudah tercapai. Begitu seterusnya. Demikian ya teman-teman sekalian, apapun kondisi teman-teman saat ini, terima dan syukuri semuanya ya. Kemudian bangun impian yang tinggi, ya minta petunjuk pada Allah apa yang perlu untuk kita kembangkan dari diri kita untuk memantaskan kita mencapai apa yang kita inginkan, dan terus libatkan Allah dalam prosesnya. Ya, karena bersama Allah kita menjadi kuat, bersama Allah kita menjadi lebih baik dan bahagia menjalani proses demi prosesnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi muslimah yang produktif dan bisa memberi manfaat dan kontribusi besar dimanapun kita berada. Lakukan semuanya dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang senang. Insya Allah berkah bagi dunia dan akhirat kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.